Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Sumirat. Pak Sumirat, kalau kita berbicara mengenai narkoba di lingkungan pendidikan, lalu dari BNN sendiri ini yang dibutuhkan ini apa untuk kemudian bisa lebih berpartisipasi lebih banyak? Paling tidak untuk seperti yang sudah kita bahas tadi, melakukan pencegahannya lebih maksimal. Ini apa yang dibutuhkan, Pak? Memang ya tadi tiga hal yang harus kita lakukan di dalam kampus itu. Baik itu sisi pencegahan, kemudian melakukan pencegahan dengan berbagai macam cara, artinya supaya masif di kampus itu bisa menyatakan tidak pada narkoba semua masyarakat kampus itu, artinya baik dari pendidiknya, mahasiswanya, kemudian melakukan rehabilitasi kalau mereka ada yang terlibat dalam penyalahgunaan, kita ajak, kita sadarkan untuk melakukan rehabilitasi, khususnya daripada kampus pengajar ataupun pengampu di kampus tersebut. Kemudian juga melakukan pemberantasan. Tiga hal ini sama-sama harus seimbang dilakukan, tidak hanya rehabilitasi saja, tidak hanya, tapi sama-sama harus dilakukan di dalam kampus itu. Karena kalau tidak sama-sama dilakukan, hanya tidak terjadi keseimbangan, pasti misalkan contoh pencegahan saja sementara tidak direhabilitasi, pasti teman-teman yang pemakai ini akan mempengaruhi yang lain juga. Pengedar yang ada juga akan lebih masif lagi dia. Oleh karena itu pencegahan dilakukan, pemberantasan dilakukan, juga rehabilitasi bagi mereka dilakukan. Tidak tertinggal yang namanya memberdayakan masyarakat kampus. Masyarakat kampus itu diajak aktif untuk melaksanakan komunikasi atau diskusi-diskusi tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang terkait bisa menjauhkan mahasiswa dari penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika. Dan komitmen dari para pemimpin kampus sendiri itu mau menjadikan kampusnya bersih dari penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika. Baik, Pak Henry, adakah cara yang lebih tepat guna ini untuk menurunkan paling tidak penggunaan narkoba di lingkungan pendidikan? Seperti yang sudah disampaikan. Kalau kita bicara kampus ya, DPP Granat mempunyai policy yang selama ini sudah berjalan ya, antara lain sesuai dengan anggaran dasar kami, membentuk rayon-rayon pada perguruan tinggi ya. Seperti misalnya di Klaten misalnya. Di Klaten itu ada perguruan tinggi yang sangat aktif rayon Granat itu. Kemudian tahun 28 yang nanti kami akan melakukan revitalisasi terhadap rayon Granat di Ubara, Universitas Bayangkara. Tapi ada juga perguruan tinggi yang dekan, rektor, pembantu rektor itu berbelit-belit. Nah ini saya nggak ngerti nih, saya nggak perlu sebut perguruan tinggi. Kalau nonton ini ya kalau merasa ya berpikir aja si rektor itu. Ya. Tapi kalau masih nggak berubah, suatu saat saya akan buka siapa rektor perguruan tinggi mana gitu. Saya mendapat keluhan dari adik-adik itu, Bang kita dapat kesulitan ini. Saya bilang kalau gitu, masa harus saya kasih kesempatan saya lepas, sikat semua orang-orang yang terindikasi ngedarkan gitu. Kalau perlu kalian injek di situ, tapi kasih waktu dulu deh, kalian bentuk dulu, ya. Artinya pihak perguruan tinggi atau SMU, kepala sekolah, berilah kesempatan anak-anak kita ini untuk membentuk organisasi yang anti narkoba. Nah, paling tidak dari pengurus yang ada, kalau misalnya sampai 100 orang, biasanya gemuk itu pengurus di perguruan tinggi itu. Kalau sampai 100 orang, satu orang mengajak beberapa orang lainnya, dan mereka melakukan pemantauan, mereka bisa memberikan informasi ke BNN, karena tidak banyak orang yang berani loh. Ya, mahasiswa yang peduli seperti itu. Kenapa sih nggak kita manfaatkan? Ya. Selama ini kurang, Pak Henry. Nah, seperti saya katakan tadi, ada perguruan tinggi tertentu yang berbelit-belit. Kok kayak seolah-olah kita mau menguasai kampus itu, saya nggak ngerti itu ya. Nah, padahal bagi BNN saya yakin ini sangat bermanfaat ya, untuk memberikan informasi. Kalau dari pemerintah sendiri, Pak Henry, apakah perlu dari Kemendikbud ini membentuk aturan khusus mungkin paling tidak untuk setiap pendidikan, institusi pendidikan ini? Sebetulnya bukan Kemendikbud aja ya, jadi semua kementerian ya atau lembaga non departemen yang ada kaitannya dengan kampus ya P4GN ini harus ambil bagian ya. Dan sejak zaman dulu, zaman di awal-awal SBY juga saya katakan ya, mestinya presiden itu memberikan job description kepada setiap kementerian.
Ya, kemudian setiap 1 bulan sekali paling tidak diadakan rapat kabinet, meminta informasi apa kendala dan sebagainya. Khusus untuk Setiap mengenai kementerian, khusus mengenai masalah narkoba, setiap kementerian itu mengajukan anggaran sendiri. Jadi jangan sampai kita ketemu dengan seorang menteri, waduh itu bukan tugas saya. Ya. Bahkan dulu di kepolisian juga masih begitu. Kita datang misalnya mau bicara masalah narkoba, wah saya bukan tugas saya Pak. Loh Bapak di mana? Oh saya lalu lintas. Seakan-akan lalu lintas itu toh urusannya gitu. Wah saya di bagian logistik, wah saya di bagian ini. Ujung-ujungnya di mana? Itu ada Direktorat Narkoba. Sekarang hidup Direktorat Narkoba. Kalau dulu yang namanya BNNP, ya BNK, kalau kita tanya di mana, apa itu? Dulu masih nggak kenal mereka. Kadang-kadang mereka nyebut oh granat ya, oh bukan. Oh ada di sana kantor. Kita datang situ nggak ada orang, ada nama kecil banget. Nah hal-hal kayak ginilah yang harus mulai kita disegarkan kembali. Tapi saya yakin dalam pemerintahan Jokowi ini akan lebih keren gitu. Oke baik, tentu saja kita bisa berharap banyak kepada pemerintahan baru yang akan terbentuk nanti. Baik, terima kasih Pak Hendy telah bergabung sama kami. Terima kasih juga Pak Sumirat. Kita dukung pemberantasan narkoba di lingkungan manapun. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.